Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang mendasar atau fundamental yang perlu dan wajib diketahui oleh siapa saja yang ingin belajar dan memahami serta berlatih software-software yang berkaitan dengan grafik komputer. Ada dua hal penting minimal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah bahwa ada dua jenis grafik komputer. Jenis yang pertama kita sebut sebagai grafik vektor. Sedangkan jenis yang kedua kita sebut sebagai grafik bitmap atau raster. Apa itu grafik vektor? Grafik vektor adalah grafik komputer yang dibentuk oleh rangkaian titik, garis, atau kurva. Grafik ini mengikuti prinsip matematika di mana titik-titik yang bentuk bidang pada sebuah gambar memiliki koordinat pada sumbu kartesius 2 dimensi XY atau 3 dimensi XYZ. Yang dulu pernah belajar matematika mungkin masih ingat ya apa itu sumbu kartesius. Nah, silakan googling bagi yang lupa. Nah, grafik vektor ini memiliki komponen-komponen. Yang pertama kita sebut sebagai titik atau node. Ini merupakan awal, antara, dan akhir dari sebuah garis atau kurva. Yang kedua kita sebut sebagai handle. Handle ini fungsinya untuk menentukan arah kurva yang keluar dari sebuah node. Jadi nanti di video yang lain akan kita tunjukkan bahwa ketika handle ini kita rubah arahnya maupun kita rubah panjang atau pendeknya, itu akan mempengaruhi bentuk kurva yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah kita sebut sebagai garis, adalah bagian yang menghubungkan dua node atau lebih yang berbentuk lurus. Nah, jenis yang komponen yang lain adalah kita sebut sebagai kurva atau bagian yang menghubungkan dua node atau lebih yang berbentuk lengkung. Nah, minimal ada 4 komponen yang membentuk grafik vektor. Apa kelebihan grafik vektor dibandingkan grafik bitmap? Yang pertama, file atau data yang dihasilkan berukuran relatif kecil. Yang kedua, gambar memiliki detail dan presisi yang sangat tinggi. Itu sebabnya grafik vektor sering digunakan untuk membuat gambar-gambar teknik ya. Yang ketiga, dimensi atau ukuran gambar bisa diperbesar atau diperkecil tanpa mengurangi kualitasnya. Dan yang keempat, gambar bisa dicetak dengan kualitas yang mengikuti kualitas maksimal dari printer. Jadi semakin baik kualitas printernya, maka hasil cetak dari grafik vektor juga semakin baik. Nah, kalau begitu apa kekurangan dari grafik vektor? Untuk saat ini yang bisa kita ketahui kekurangannya hanya ada satu, yakni grafik vektor memerlukan teknik yang lebih rumit dalam membuat gambar-gambar dengan gradasi yang kompleks atau menyerupai foto. Seperti yang bisa dilihat di gambar, jadi gambar ini bisa dibuat menggunakan Adobe Illustrator atau Corel Draw menggunakan yang dinamakan Mesh Fill Tool. Nah, grafik vektor bisa membuat gambar seperti ini, cuman lebih rumit prosesnya dibandingkan kalau kita menggunakan grafik bitmap. Apa saja pemanfaatan grafik vektor? Antara lain, bisa digunakan untuk pembuatan logo atau maskot. Bisa juga digunakan untuk membuat ilustrasi sederhana atau gambar-gambar kartun. Nah, ini yang jelas karena dia sangat presisi, maka dia sangat cocok juga untuk digunakan untuk membuat gambar-gambar teknik seperti diagram mesin, denah rumah, dan sebagainya.
pemanfaatan yang lain adalah dia digunakan untuk security printing. Jadi karena detailnya, vektor ini bisa membuat tulisan-tulisan yang sangat kecil atau gambar-gambar yang sangat rumit, sehingga umumnya dipakai untuk mengamankan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat, paspor, uang kertas, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi pemanfaatan yang lain yang bisa digunakan dengan menggunakan grafik vektor ini. Nah, jenis yang kedua kita sebut sebagai grafik bitmap atau raster. Apa itu? Adalah grafik komputer yang dibentuk oleh rangkaian pixel atau picture element. Nah, jadi di grafik bitmap ini dia memiliki komponen yang kita sebut sebagai pixel ya. Apa itu? Adalah bagian terkecil yang menyusun suatu grafik bitmap. Setiap pixel memiliki nilai hue atau warna, saturation atau kedalaman warna, dan brightness atau kecerahan warna masing-masing. Dimensi atau ukuran grafik bitmap ditentukan oleh jumlah pixel yang menyusunnya per inci persegi. Hal ini dikenal dengan istilah resolusi. Layar monitor atau gadget pada umumnya memiliki resolusi 72 pixel per inch. Apa kelebihan grafik bitmap? Gambar yang dihasilkan dapat memiliki gradasi warna yang sangat kompleks. Dengan kelebihan ini, grafik bitmap sering digunakan untuk membuat karya seni digital seperti ilustrasi atau lukisan serta gambar-gambar dengan tampilan realistik seperti foto. Untuk apa grafik bitmap? Jadi pemanfaatan grafik bitmap antara lain untuk membuat ilustrasi atau lukisan digital. Bisa juga digunakan untuk edit foto, perbaikan foto, manipulasi foto, montase, kolase, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah untuk 3D rendering. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi software grafis 3 dimensi, maka hasil akhir dari grafik yang dibuat adalah berupa grafik bitmap. Nah, bisa juga digunakan untuk pembuatan animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi dan lain-lain. Nah, ini fundamental yang kedua yang perlu kita ketahui, yakni bahwa ternyata ada 2 model warna. Apa itu? Yang pertama adalah warna aditif, yang kedua adalah warna subtraktif. Apa itu warna aditif? Warna aditif adalah model warna di mana ketika semua komponen warna dasar ditambahkan atau add, maka akan muncul warna putih. Prinsip ini berlaku pada warna cahaya yang ada pada layar monitor atau gadget, proyektor LCD atau LED, kamera digital, dan sebagainya. Nah, ini adalah komponen warna aditif, di mana dia memiliki warna primer, adalah warna dasar yang membentuk semua warna yang lain yang terdiri dari warna red atau merah, green, hijau, dan blue atau biru, biasanya disingkat dengan RGB. Komponen yang kedua adalah dia memiliki unsur warna sekunder, adalah hasil pencampuran 2 warna primer terdiri dari warna cyan, magenta, dan yellow atau kuning. Jadi ketika warna red kita campur dengan green, maka akan dihasilkan warna yellow. Ketika warna red dicampur dengan warna blue, akan dihasilkan warna magenta. Ketika warna green dicampur dengan warna blue, akan dihasilkan warna cyan. Nah, pencampuran dari 3 warna primer, red, green, blue tadi akan menghasilkan warna putih atau white. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai warna subtraktif. Apa itu warna subtraktif? Adalah model warna yang dimana ketika semua komponen warna dasar dikurangi atau subtract atau dihilangkan, maka akan muncul warna putih.
Prinsip ini berlaku pada warna tinta yang ada pada printer atau mesin cetak digital, mesin cetak offset, dan sebagainya. Mengapa muncul warna putih? Ini dengan asumsi bahwa kita menggunakan bahan dasar yang berwarna putih ya. Jadi umumnya kertas itu berwarna putih. Ketika tidak ada tinta, maka yang muncul adalah warna bahan atau warna kertas tersebut. Ini adalah komponen warna subtraktif, di mana warna primernya atau warna dasar yang bentuk semua warna yang lain terdiri dari warna cyan, magenta, dan yellow atau kuning, atau kita sebut CMY. Sedangkan warna sekundernya, yakni adalah hasil pencampuran dua warna primer terdiri dari warna red, merah, green, hijau, dan blue atau biru. Jadi ketika kita mencampurkan warna cyan dan magenta, maka akan muncullah warna biru atau blue. Ketika kita mencampurkan warna cyan dengan yellow atau kuning, maka akan muncullah green atau warna hijau. Sedangkan ketika kita mencampurkan warna magenta dengan yellow, maka akan muncul warna red atau merah. Pencampuran tiga warna primer akan menghasilkan warna kehitaman. Biasanya akan terlihat coklat kehitam-hitaman. Nah, dalam teknik cetak ditambahkan warna primer keempat, yakni black, agar diperoleh warna hitam yang pekat. Nah, untuk apa kita perlu tahu dua model warna ini? Agar kita bisa memanfaatkannya. Yang pertama adalah warna aditif atau RGB digunakan untuk grafik komputer yang hanya ditampilkan di layar monitor atau gadget seperti grafik untuk website, media sosial, film, dan sebagainya. Jadi ketika kita mendesain sesuatu untuk website, media sosial, atau film, yang perlu diingat adalah model warna yang kita pakai adalah warna RGB. Nah, sebaliknya, warna subtraktif atau CMYK digunakan untuk grafik komputer yang akan dicetak, seperti grafik pada desain brosur, buku, majalah, banner, dan sebagainya. Demikianlah informasi sekilas tentang dua hal fundamental yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat desain apapun atau membuat grafik apapun dengan memanfaatkan aplikasi atau software yang ada di komputer. Dengan mengetahui dua hal dasar ini, diharapkan kita bisa membuat desain yang benar sejak awal. Terima kasih teman-teman. Bila informasi ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih.